Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa, untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seterusnya. Nah, seperti biasa, saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tentang tata cara penyelamatan korban yang tenggelam di perairan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan menggelar latihan dan simulasi dengan Basarnas Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung di lokasi wisata Pantai Lumpue, Kecamatan Bacu Kiki Barat ini diikuti puluhan anggota BPBD Kota Pare-Pare. Latihan dan simulasi ini sendiri meliputi teknik penyisiran untuk pencarian korban di perairan hingga evakuasi korban ke rumah sakit. Latihan dan simulasi ini sendiri menarik perhatian warga yang kebetulan sedang berwisata di Pantai Lumpue. Mungkin untuk kalau di SARI itu punya respon time. Setelah kita mendapat informasi berita awal, ya, itu respon time saya itu 15 menit, 20 menit sudah harus keluar dari lokasi. Dengan menggunakan kalau dikatakan musibahnya itu di laut, dia sudah punya peralatan, treknya sudah, itu fasilitas yang untuk peralatan laut sama SDM-nya itu sudah siap. Saat cuaca buruk terjadi, wilayah perairan Sulawesi Selatan memang dianggap daerah paling rawan dengan musibah kecelakaan di perairan. Ditambah lagi banyaknya perahu penyeberangan tradisional yang beroperasi dengan peralatan keselamatan yang minim. Perahu ini biasanya mengangkut penumpang yang tinggal di pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Tentunya pihak terkait diharapkan bisa turun tangan dengan melakukan himbauan agar pemilik perahu penyeberangan tradisional bisa melengkapi perahu miliknya dengan peralatan keselamatan yang memadai. ambulans yang telah disiapkan menggunakan ambulans yang telah disiapkan. Inilah sosok Baharudin, anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi buah bibir di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan dengan motor 3 roda miliknya. Motor inilah yang setiap harinya menemani Baharudin untuk melakukan patroli ke sejumlah aset milik pemerintah Kota Pare-Pare. Sejak harus kehilangan kaki kiri karena diamputasi akibat penyakit yang dideritanya 2013 lalu, motor yang dimodifikasi khusus untuk memudahkan dirinya berkendara ini memang menjadi teman setia Baharudin dalam menjalankan tugasnya. Baharudin rela mengeluarkan biaya sebesar 5 juta rupiah untuk memasang 2 roda belakang pada motor miliknya. Ya sendiri sengaja dimodif seperti ya, itu? sengaja karena saya sudah cacat. Tidak, istilahnya waktu saya belum mudik, saya selalu mengojek saja. Jadi saya mudik motorku jadi 3 roda. Supaya lebih mudah Pak ya? Lebih mudah ya. Itu menghabiskan biaya berapa Pak? 5 juta. 5 jutaan? Ya. Itu dananya dari mana Pak? Dari ambil kredit. Ambil kredit ya? Jaminan PBKB. Baharudin sendiri saat ini tinggal sendiri di rumah miliknya di Kelurahan Jompie, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Setelah menjalani operasi dan kehilangan kaki kirinya, Baharudin ditinggalkan istrinya. Ia pun juga kehilangan hak asuh 2 anaknya. Tidak ingin berpangku tangan, Baharudin memilih terus menjalani hidup meski harus bersusah payah. Dengan mengandalkan motor roda 3 miliknya, Baharudin tetap berpatroli dan menjalankan tugasnya dengan baik. Karena kegigihannya dalam bertugas, Baharudin beberapa kali mendapat predikat sebagai Satpol PP Teladan dan mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Pare-Pare. Meski harus berjalan kaki dan menyusuri jalan setapak di wilayah perbukitan Kecamatan Bacu Kiki, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare ini tidak sedikit pun menampakkan wajah lelah. Tidak sekedar berjalan kaki, mahasiswa ini membawa sejumlah kebutuhan pokok yang akan diserahkan kepada warga yang kurang mampu. Pemberian bantuan sembako oleh mahasiswa merupakan agenda tahunan yang untuk kesekian kalinya dilakukan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Bantuan sembako ini didapatkan dari hasil patungan mahasiswa dan juga sumbangan dari pihak swasta.
Sementara itu warga kurang mampu yang mendapatkan bantuan mahasiswa ini mengaku sangat senang dengan sembako yang diterimanya. Iya. Mario kak nak muang kamaro apa di tading tepang ke jadi makani Mario kak usah di. Iya. Kegiatan kami adalah aset yang sifatnya adalah program kerja dari Himpunan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Parepare. Sifatnya kita kumpulkan dana terkait dari dananya dari mahasiswa akuntansi, dan kami kumpulkan dan akan ada sebagian dari sponsorship yang kami kumpulkan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, untuk layak diberikan. Ini sifatnya kami hanya memberikan beberapa bantuan seperti sembako dan segala macam untuk bagaimana bisa meringankan sedikit beban hidupnya, dalam artian bahwa mengurangi sedikit kesusahannya mereka. Mungkin penanggung jawab. Sebelumnya, mahasiswa terlebih dahulu melakukan survei di setiap kecamatan sebelum memberikan bantuan. Di Kelurahan Lapa Angin, setidaknya ada 3 warga yang mendapatkan bantuan sembako. Bantuan ini sendiri berupa beras, telur, minyak goreng, gula pasir, dan sejumlah uang tunai. Mahasiswa pun berharap bantuan yang diberikan bisa sedikit meringankan beban warga kurang mampu yang ada di Kota Parepare. Mahasiswa ini juga dengan senang hati menerima informasi dari warga jika mendapatkan warga yang membutuhkan bantuan sembako. Mahasiswa ini akan langsung mengecek warga yang dimaksud dan langsung memberikan bantuan. Minggu pagi ratusan warga binaan di Lapas Kelas 2 Parepare, Sulawesi Selatan mengikuti senam poco-poco yang merupakan rangkaian pemecahan rekor dunia senam poco-poco massal. Dengan mengenakan pakaian seragam berwarna biru, putih, dan oranye, warga binaan ini dengan kompak mengikuti instruktur senam yang juga merupakan warga binaan. Tidak hanya di Parepare, senam ini juga dilakukan serentak di seluruh lapas yang ada di Indonesia. Senam poco-poco ini sendiri mulai dilakukan tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita bersama-sama di seluruh Indonesia, salah satunya adalah LPK Parepare, kita ikut berpartisipasi dalam rangka memecahkan rekor dunia senam poco-poco. Jadi ini dimulai dari lapangan Monas, di sana sudah siap jam 6 pagi mestinya sudah mulai, tapi kita merilai hari ini masih dalam persiapan. Di Parepare sendiri ada berapa pesertanya? Kita kurang lebih 200. Seperti diketahui, senam poco-poco massal untuk memecahkan rekor dunia ini sendiri dilakukan untuk memeriahkan Asian Games ke-18 2018. Aksi serupa juga dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta dan dipusatkan di Monas. Di Lapas Kelas 2 Parepare, warga binaan ini sudah melakukan persiapan sejak beberapa pekan yang lalu. Warga binaan juga merasa bangga bisa ikut berperan dalam menyambut pesta olahraga Asia yang tahun ini menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah, sekaligus ikut andil dalam upaya pemecahan rekor dunia senam poco-poco massal. Lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain pula ikannya. Setidaknya inilah yang tergambar dalam keragaman seni dan budaya masyarakat Bugis dan Makassar yang digelar dalam pentas budaya di Kampung Wisata Kelurahan Watang Baju Kiki, Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Pentas budaya ini adalah bagian dari pelaksanaan Festival Malipa yang untuk ketiga kalinya digelar di Parepare. Beragam jenis tarian tradisional pun ditampilkan. Salah satu tarian yang menarik perhatian warga adalah tari Si Gajang Lalalipa. Tarian ini adalah gambaran tradisi masyarakat Bugis dan Makassar saat 2 orang sedang bertikai. Keduanya akan bertarung di dalam sarung dan disaksikan oleh pemangku adat. Konon tradisi ini masih terus dipertahankan di Kabupaten Bulukumba. Si Tobo Lalalipa, karena itu diangkat dari tradisi Sri Napace Bugis Makassar, yang dimana setiap ada 2 orang yang bermasalah harus diselesaikan dalam sarung, dan harus setelah berkelahi dalam sarung, entah itu dia mati atau luka, semua masalah antar kedua belah pihak harus selesai. Itu tadi cerita dari si Tobo Lalalipa. Kalau di Bulukumba sendiri apa masih terus diterapkan atau gimana? Masih tetap diteruskan, khususnya di daerah Kajang Amatoa.
Halo semuanya teman-teman. Hari ini kita turun ke pantai karena ya baru punya kesempatan dan langsung mengumpulkan satu kantong sampah hari ini. Oke. Plastik dalam plastik ini. Nah, kalau di wilayah sini teman-teman, yang paling banyak adalah gelas-gelas plastik. Ini Indomie dari tahun berapa ini? Banyak banget nih. Kalau di sini kemasan saset yang banyak banget teman-teman. Oke, sepertinya cukup satu kantong hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung gerakan kita ya. Oke, sampai ketemu besok. Salam jumpa.